Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal furqan ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'usu rahmatan lil alamin. Summa sholatu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, usikum binafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama saya berwasiat kepada diri saya yang penuh dengan kekurangan dan kebodohan. Namun demikian saya mengajak kepada semua yang hadir untuk terus-menerus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan salah satu caranya adalah bersyukur. Kata-kata syukur adalah kata-kata yang mudah diucapkan seperti kata-kata yang lain, tetapi teramat sangat sulit dilaksanakan karena mengandung ketulusan, keikhlasan, keberserah dirian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam berbagai kesempatan Al-Quran menulis kata-kata syukur. Ada ayat yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun pada kesempatan yang lain Allah memperlihatkan keperkasaan dirinya dengan mengatakan di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini, syukur adalah pengejawantahan dari cara berpikir kita yang paling sederhana. Kita butuh uang, tetapi syukur menuntun kita bagaimana menggunakan uang itu dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga kita, juga bagi banyak orang. Syukur menuntut kita untuk punya kebenaran, tetapi syukur pula yang menuntun kita bahwa hidup butuh keselarasan. Syukur yang menuntun kita bahwa kita harus hidup bertetangga, tetapi syukur pula yang menuntun kita bahwa kita hidup harus bersama-sama dalam sebuah kenyataan hidup yang memang harus kita berbagi satu sama lain. Hari ini saya mengajak kepada semua yang hadir pada kesempatan yang baik ini untuk terus-menerus mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan langit dan bumi tanpa satu cacat pun untuk kita semua. Lihat oleh kita, berjalan ke utara sampai utara, tidak ada tiang-tiang yang menyangga langit, maka kita harus bersyukur atas rahmat Allah. Jalan kita ke arah timur, tidak ada satupun tiang yang menyangga langit, maka kita harus bersyukur kepada Allah. Saudara kita, ayah kita, tetangga kita, atau mungkin orang yang kita cintai akhirnya harus meninggal dunia, dan Allah memberikan pelajaran agar kita belajar pada proses kematian dan kehidupan umat manusia. Kita mungkin aneh melihat banyak orang yang berziarah ke makam-makam para waliullah. Kita mungkin berpikir hendak apa mereka berziarah ke tempat itu. Tapi ketika orang tua kita meninggal, saudara kita meninggal, anak kita meninggal, istri kita meninggal, maka kita beristighfar kepada Allah, mengucapkan rahmat Allah yang begitu besar, dibalas dengan kecintaan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa saya mendoakan ayah saya yang meninggal? Kenapa muazin mendoakan orang tuanya yang meninggal? Kenapa semua jemaah bismillah untuk orang tuanya yang meninggal? Itu semata-mata jawabannya adalah demi membedakan mana matinya hewan dan mana matinya manusia. Kita membedakan proses kematian hewan yang tidak perlu doa apapun dan kita lempar begitu saja. Tetapi kita perlu membedakan matinya seorang manusia dengan doa yang begitu besar. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, Aisyah berkata,
Tidak ada peristiwa yang begitu besar pada hari ini kecuali peristiwa aku berpisah dengan Rasulullah, dan yang kedua adalah aku berpisah dengan ayahmu, wahai ayah tercinta. Tidak ada penilaian yang buruk apapun tentang engkau, wahai ayahku. Maka pada hari ini aku beristighfar, memohon maaf atas seluruh kesalahan yang engkau lakukan, dan aku yakin tidak ada kesalahan yang engkau lakukan. Hari ini yang kumpul di tempat ini adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang berserah diri, orang-orang yang mensyukuri segala rahmat yang diberikan oleh Allah, dan kita duduk berdampingan satu sama lain dalam rangka mengimplementasikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini saya hanya ingin mengajak dua hal. Yang pertama, banyak para ulama dan para ahli-ahli agama yang mengajak kita untuk membedakan bagaimana caranya hidup secara ideal di tengah-tengah kehidupan kita. Namun saya ingin mengajak kepada semua yang hadir hari ini ada dua cara yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita harus melakukan pendekatan dengan iman dalam segala hal apapun, dan kita harus menggunakan akal dalam mengambil keputusan. Saya mau bertanya di tempat ini, adakah di antara semua yang lahir tanpa ayah dan ibu? Tidak mungkin. DKM masjid ini pasti lahir dengan ayah dan ibu. Ayah lahir dengan ayah dan ibu. Tetapi Allah memberikan karunia yang begitu besar bahwa Adam lahir tanpa ayah dan ibu. Akal tidak bisa menuntun, tapi iman harus mengakui. Akal tidak bisa menerima apabila ada orang lahir tanpa seorang ibu, tetapi Hawa lahir tanpa seorang ibu karena ia dilahirkan dari rusuk Adam. Al-Quran mengabadikan dengan begitu sempurna bahwa proses pendirian manusia dan penciptaan manusia adalah semuanya kewenangan Allah, dan kematiannya adalah keputusan Allah. Sejarah sudah mencatat, akal mungkin juga sudah tidak bisa menerima apabila ada orang yang lahir tanpa seorang ayah, tapi terbukti Isa lahir tanpa seorang ayah. Sampai Al-Quran mengabadikan, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya dzalika Isa ibnu Maryam qaulal haqqi ladzi fihi yamtarun. Ketika Maryam datang ke tengah orang-orang Yahudi sambil menggendong Isa, mereka melakukan tuduhan-tuduhan yang keji kepada ibunda Maryam. Lantas kata Maryam, tanyakan kepada bayi ini, dan bayi ini menjawab, qala inni Abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitaba, turun kepadaku kitab Injil, wa ja'alani nabiyya, dan kemudian aku dijadikan seorang nabi. Maka pada hari ini mudah-mudahan khutbah yang singkat ini mampu menuntun akal kita untuk bisa hidup dengan sebaik mungkin, bisa memilih dengan sebaik mungkin, bisa menentukan jalan yang paling ideal agar kita bisa hidup di tengah-tengah warga, bangsa, kehidupan yang kita cintai. Kita butuh menggunakan senjata untuk menjaga orang lain. Kita butuh menjadikan uang untuk menolong orang lain. Kita butuh menjadikan pengaruh, jabatan, dan kehormatan untuk melindungi setiap umat manusia. Karena ini sesungguhnya yang diperlukan, lahirnya Islam sebagai agama yang melindungi seluruh dunia yang dibutuhkan pada hari ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wastaghfiru innahu was-sami'ul alim. Lahu bil huda wa dinil haqq liujhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yasba wa min du'ai la yusma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu akbar wa la dzikrullahi akbar.